Good morning, students. Good morning, Ma'am. Okay. For today, we are continue for our class, English class for today. Before someone let us pray for us. Angeli. Amen. Okay, thank you, Angeli. Okay, listen to me. I want to take your class. Angeleo. Yes, Ma'am. Amita Osu. Yes, Ma'am. Angeli Beboleng. Yes, Ma'am. Clara Adu. Yes, Ma'am. Delma Sela Paot. Yes, Ma'am. Eviso Paba. Yes, Ma'am. Eriko Nugatonis. Yes, Ma'am. Velan Sayuna. Yes, Ma'am. Fernando Lelang Ayah. Yes, ma'am. Gary Burael. Yes, Ma'am. Irfan Dinau. Yes, Ma'am. Zeni Tana. Yes, ma'am. Zufian Tolibana. Yes, ma'am. Luisa Peboleng. Yes, Ma'am. Maria Adu. Yes, Ma'am. Marlin Sena Bulasa. Yes, Ma'am. Martiwi Lunokas. Yes, Ma'am. Miselia Talan. Yes, Ma'am. Nigel Suspao. Yes, ma'am. Rahayu Benu. Yes, Ma'am. Rani Swidale. Yes, Ma'am. Revan Saikoko. Yes, Ma'am. Rido Kabun. Yes, ma'am. Sonya Tana. Yes, ma'am. Untung Yes, Baisila. ma'am. Okay. How are you today? I'm fine. How are you today? I'm fine. Are you fine? Are you fine? Yes. Okay. Okay. Are you ready to learn English for today? Yes, Ma'am. Are you ready? Yes, Ma'am. Okay. Do you bring your dictionary? Do you bring your dictionary? Semua bawa kamus? Yes, Ma'am. Oke, baik. Anak-anak, supaya pembelajaran kita berjalan dengan efektif, maka anak-anak perlu mengingat kembali tentang kesepakatan kelas yang pernah kita buat, ya, sehingga tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini dapat kita capai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, ada yang ingat? Ada yang ingat kesepakatan kelas kita? Oke, Velan. Meminta izin saat masuk dan keluar kelas. Meminta izin saat masuk dan keluar kelas. Aktif dalam kegiatan diskusi. Aktif dalam kegiatan diskusi. Mengumpulkan tugas atau LKPD tepat waktu. Mengumpulkan tugas atau LKPD tepat waktu. Apalagi? Yang lain? Ya, sopan santun. Dan saling menghargai guru maupun teman. Saling menghargai guru ataupun teman. Masih ada? Membawa kamus pada saat Membawa kamus pada saat jam pelajaran. bahasa Inggris. Semua bawa kamus. Do you bring your dictionary? Yes, Ma'am. Oke. Saya lihat semua agak tegang. Semua sudah siap belajar? Yes, Ma'am. Oke, stand up.
sedang melakukan apa? Ya, ya di gambar situ kita lihat ada pertemuan antara dua orang pelajar, boy and girls. Oke, dari gambar tersebut, ibu ingin bertanya. Have you ever meet other people? Have you ever meet other people? Yes, Ma'am. Have you ever meet other people? Yes, Ma'am. Oke, semua pernah bertemu dengan orang lain ya. Oke, if you have, what did you say? Jika pernah, what did you say? Yes, Apa yang kamu katakan? Hello. Once again, Good morning. apa lagi? Any others? Oke, ketika kita berjumpa atau bertemu dengan orang lain, walaupun orang itu kita tidak mengenalnya, tetapi kita pasti akan memberi ungkapan salam seperti tadi yang sudah anak-anak sampaikan, hello, hi, good morning, dan seterusnya. Oke, pembelajaran kita hari ini, our subject for today, we are learning about introducing oneself. Kita akan belajar tentang introducing oneself. Ada yang tahu kok itu tema judulnya apa dalam bahasa Indonesia? Ya, memperkenalkan diri sendiri. Ya, memperkenalkan diri sendiri. Oke, tema atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah introducing oneself. Memperkenalkan diri sendiri. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mengkomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dan penggunaan kosakata spesifik dan struktur. Kalimat sederhana menggunakan contoh, membuat perencanaan, menulis, dan menyajikan teks informasi, imajinasi dan persuasi dengan menggunakan kalimat sederhana dan majemuk untuk menyusun argumen dan menjelaskan atau mempertahankan suatu pendapat. Nah, dari capaian pembelajaran itu, maka tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode diskusi ceramah presentasi, maka peserta didik dapat menyusun sebuah teks sederhana tentang introduction oneself atau memperkenalkan diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Oke, dari seperti apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwa materi kita hari ini tentang memperkenalkan diri sendiri. Ada yang bisa memberikan pendapat, pengertian dari apa itu introduction oneself. Apa itu arti dari pengertian dari memperkenalkan diri, introduction oneself. Oke. Kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri baik secara lisan ataupun tertulis. Oke, give applause to memperkenalkan diri sendiri baik secara lisan ataupun tulisan. Any others? Ada yang lain? Bisa yang dalam bahasa Inggris kok? Ada yang bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris? Ya, ya. Oke. Introduction oneself is
the sentence that used to introduce oneself. Jadi kalimat atau ungkapan yang kita gunakan untuk memperkenalkan diri sendiri, mengenalkan identitas kita kepada orang lain. Oke. Selain dari pengertian yang kita ketahui tentang apa itu introduction oneself, maka kita juga harus mengetahui apa fungsi dari introduction oneself itu. Apa fungsi dari kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Kira-kira fungsinya untuk apa? Ya, kira-kira fungsinya untuk apa? Kira-kira fungsinya untuk cara kita berinteraksi untuk memberikan informasi atau membangun interaksi dengan orang lain antara guru dan siswa. Oke, ya, ini ada yang lain. Baik, fungsinya adalah untuk membangun interaksi atau dapat kita memberikan informasi, membangun interaksi antara satu dengan yang lain. Baik, di dalam kelas ini kira-kira semua sudah baku saling mengenal atau ada yang belum? Sudah saling mengenal atau belum di dalam kelas ini? Sudah saling mengenal? Sudah. Oke, ada yang bisa kasih contoh ya? Perkenalan itu menanyakan nama atau meminta kenal dengan orang lain, kira-kira seperti apa? How are you? Ada lagi yang lain, misalnya kita baru berkenalan dengan orang lain yang kita tidak kenal. Good morning. My name is. Ya, my name is dan seterusnya. Ya, itu fungsi. Kalau kita tidak saling mengenal, maka pasti kita tidak ada interaksi antara satu dengan yang lain. Karena itu fungsinya adalah supaya kita bisa membangun interaksi antara satu dengan yang lain, dan misalnya di dalam kelas ya bisa kita membangun interaksi antara guru dan peserta didik. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris ketika kita mau memperkenalkan diri kepada orang lain, maka kita juga harus memperhatikan struktur teks. Ya, struktur teks sebelum kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Nah, di struktur teks itu dibagi atas 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan itu ada ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan sebelum kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Itu di bagian pendahuluan. Misalnya di situ ada seperti tadi waktu di awal, ya anak-anak bilang ketika kita mau bertemu dengan orang lain, ya kenal ataupun tidak kenal, pasti kita memberikan ungkapan atau salam. Ya, contohnya seperti itu. Itu masuk dalam bagian pendahuluan. Ya, selain itu ada let me introduce myself, I would like to introduce myself, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikut di bagian isi. Apa yang terdapat di bagian isi ketika kita mau memperkenalkan diri? Ya, di bagian isinya itu sudah pasti bahwa kita akan menyampaikan atau memberikan informasi kepada orang lain tentang identitas kita, identitas diri kita, ya toh, nama, usia, hobi, dan lain sebagainya. Ya, itu terdapat pada bagian isi. Ya, sedangkan pada bagian penutup, kita lihat di situ juga ada beberapa ungkapan atau kata-kata yang bisa kita lihat, kita gunakan sebelum kita mengakhiri perkenalan diri kita. Ya, ada yang bisa baca di bagian penutup. Nice to meet you. Once again. Thank you. Thank you. Any others? See you. See you.
See you later. Oke, ini contoh-contoh yang ada di bagian penutup sebelum kita mau mengakhiri sebuah perkenalan diri. Jadi 3 hal penting ini yang dapat kita gunakan pada saat kita memperkenalkan diri. Pendahuluan, apa yang harus kita sampaikan di situ, isi apa yang harus kita sampaikan di situ, kemudian pada bagian penutup. The next, yang berikut. Ya, ketika kita memperkenalkan diri, baik secara lisan maupun tertulis, kita juga harus memperhatikan ini. Ya, vocabulary, kosakata yang kita gunakan, tata bahasa, ya, kata ganti orang yang di bagian subjektif, kata ganti orang bagian objektif, dan juga kata ganti orang yang menyatakan milik kebenaran. Ya, jadi bagian-bagian ini yang penting untuk kita pelajari, kita pahami sebelum kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Oke. Mari kita lihat contohnya. Ya, kita lihat simulasinya seperti ini. Anak-anak semua, silakan perhatikan gambar dan teks paragraf singkat terkait dengan perkenalan diri. Ya, terkait dengan perkenalan diri. Semua lihat dengan jelas. Jelas. Puisi. Kira-kira itu gambar siapa itu? Tina. Betul Tina? Oke, kita lihat di sini teksnya ini contoh tentang teks perkenalan diri dari seorang pelajar. Ya. Hello my friends. I would like to introduce myself. Ya. Coba semua lihat di sini, perhatikan. Kira-kira ada kata baru dalam teks ini yang belum Anda tahu? Ada kata baru dalam teks ini yang belum diketahui anak-anak? Ada? Yang buat tulus. Kata apa di situ yang baru? Introduce myself. Introduce myself itu artinya apa tadi? Ya? Ya, introduce myself itu artinya memperkenalkan diri saya. Dalam teks ini kira-kira ada kata baru di situ, ada kosakata yang baru bagi anak-anak? Kalimat hello my friend ini artinya apa? Ya, kalimat hello my friend ini artinya halo teman-teman. I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. Artinya saya ingin memperkenalkan diri saya. My name is Tina. My name is Tina. Nama saya Tina. Nama saya adalah Tina. Oke, ada yang bisa baca ini kalimat lagi? Lanjutkan. I am 11 years old. Once again. I am 11 years old. I am 11 years old. Ya, 11 itu angka berapa? 11. Yakin? Yakin. Oke, I am 11 years old. And the next, I live in Timor. Duh, ini banyak. Ibu mau tunjuk yang mana? Oke. Tempat tinggal saya di Timur. Once again. Tempat tinggal saya di Timur. Tempat tinggal saya di Timor. The next, my father is a farmer. Ayah saya adalah seorang petani. Ayah saya adalah seorang petani. Oke, the next, my mother is a housewife. Ibu saya
Pink. Okay, the next. I love playing badminton. Bulu tangkis. Saya suka bermain badminton. What's the meaning badminton? Bulu tangkis. What's the meaning badminton? Bulu tangkis. Untuk bulu tangkis. Hobinya, kesukaannya, kegemarannya adalah bulu tangkis. Okay, the next. My favorite subject in English. Okay, my favorite subject in English. Saya menyukai pelajaran bahasa Inggris. Ya, saya menyukai pelajaran bahasa Inggris. Okay, I want to be a teacher. I want to be a teacher. Kira-kira ada yang bisa? I want to be a teacher. What's the meaning teacher? Guru. What's the meaning teacher, Evan? Guru. Guru. Oke, kasih aplaus dulu. Guru. You want to be a teacher? No. No. Oke. I want to be a teacher. Berarti cita-cita daripada Tina dia ingin menjadi seorang teacher. Ya. Thank you. Terima kasih. Oke, ini contoh ungkapan memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Ya, bagaimana kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Contoh yang saya ambil di sini adalah seorang pelajar namanya Tina. Oke, sampai di sini paham? Paham? Yes, ma'am. Oke, kalau memang semua sudah paham, maka saya akan membagikan anak-anak dalam kelompok. Sudah terbentuk dalam kelompok, kita akan diskusi bersama ya. Oke, silakan perhatikan pada LKPD di situ. Lihat dan perhatikan petunjuknya apa yang diinginkan di situ dalam LKPD. Anak-anak semua perhatikan di sini. Listen to me. Oke, dengarkan saya. Ibu akan kasih penjelasan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Ya, lembar kerjaan di situ anak-anak bisa lihat petunjuknya. Diisi nama kelompoknya, kemudian nama kelompoknya, kelompok berapa, nama kelompok, anggota kelompok, kemudian baca petunjuknya di situ untuk menyelesaikan LKPD. Ya, memahami peserta informasi pribadi yang umum tentang perkenalan diri, kemudian kosakata atau struktur kalimat yang akan digunakan, kemudian setelah itu anak-anak bisa menyusun sebuah teks singkat sederhana tentang perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Jadi nanti masing-masing kelompok akan menentukan salah satu perwakilan dari kelompok untuk mengisi data dirinya, bercerita tentang memberikan perkenalan dirinya, diisi pada lembar kerja siswa. Setelah itu nanti dipresentasikan, dibacakan di depan kelas. Ya, oke, paham? Yes, ma'am. Paham? Yes, ma'am. Oke, selamat bekerja. Jika ada kesulitan dalam kelompok bisa bertanya ya.
Ya, ingat baik-baik cara penulisannya. Ya, ingat baik-baik cara penulisan kata dalam bahasa Inggris. Ya. Ya, selalu diingatkan ya, kata-kata dalam bahasa Inggris itu lihat baik-baik cara penulisannya seperti apa ya. Dan nanti sebentar kalau kita salah tulis maka kita cari dia punya arti di kamus juga nanti kita tidak temukan. Jadi ditulis sesuai dengan kata yang benar itu seperti apa ya. Masa katanya itu diperhatikan.
Ada yang sudah selesai? Bagaimana Revan? Oke, 1 minute more. 1 menit lagi ya, bisa ya.
perwakilan ya. Dan nanti masing-masing kelompok menentukan siapa yang perwakilan. 1 minute more, 1 menit lagi. Oke, finish. Finish, baru 2 kelompok, 3 kelompok. Kelompok 5, grup 5, finish. Finish, Reva. Finish. Grup Vela. Finish. Grup 2, Finish. finish. Group 4, finish. Group 1, finish. Oke, let's go. Kita lanjut pada presentasi kelompok ya. Baik. Kita lanjut pada presentasi kelompok. We start from the group 1. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 boleh mendengar, dan kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 2, 3, dan 4 silakan bertanya. Kelompok 1 akan siap mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke. Hello friends. Hello. Thank you for the time that given to me. Let me introduce myself. My name is Angela Nurjiha Benetul Boleng. I am 13 years old. I live in Monteputri. I like dance. My favorite color is pink. My favorite food is burger. Thank you. Oke, thank you. Baik, presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2, 3, 4, dan 5, do you have question? Sebelum Ibu mempersilakan Anjeli kembali ke tempat duduk, mungkin ada yang mau bertanya seputar dengan perkenalan diri dari Anjeli Pio Boleng, perwakilan dari grup 1. Any question? Ada yang mau bertanya kok? Oke, Tulus, stand up. What is the burger? Burger is roti What daging. is the burger? Ya, pertanyaan dari Tulus. Burger is roti daging. Burger is roti daging. Stand up, Tulus ya. Oke, burger is roti daging. Anjeli said that burger is roti daging. Bagaimana Tulus? Yes. Oke, sit down. Semua pernah makan roti daging? Yes, Betul? Yes, Oke, good job. Ada pertanyaan lagi? Any other question? Ada pertanyaan lagi untuk Anjeli, perwakilan dari kelompok 1? Tidak ada? Oke, thank you Anjeli, good job. Sit down please. Kita
Thank you for the time given to me to present as discussion. Let me introduce myself. My name is Fernando Leon Ayat. I 10 years old. I live in Batu Putih. I like volleyball. My favorite color is red. My favorite food is chicken. Nice to meet you. Nice to meet you. Ya, sebelum Ibu persilakan tulis kembali ke kelompok. Ada yang mau bertanya, itu perkenalan singkat dari kelompok 2. Perwakilan diwakilkan kepada Tulus Lelang Ayat. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Oke. So, Papa. Where do you school? Once again. Where do you school? I'm student SMPN Batu Putih. Yes. Any other question? Any other question? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau usul saran untuk Tulus? Oke, Sari. What is your favorite color? My favorite color chicken. Yes. What is your favorite color? Ya, what is your favorite color? My favorite color red. His favorite color is red. Ya, bagaimana Sari? Yes. Yes, okay, thank you. Okay, the next group 3, kelompok 3. Thank you for the time given to me to present our discussion. Good morning, my friends. Good morning. Let me introduce myself. My name is Vela Marinda Sayuna. I am 12 years old. I live in Leopold. I like volleyball. My favorite color is green. My favorite food is fried chicken. Nice to meet you. Okay, thank you. 1, 2, 3, 4. Do you have any question? Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau koreksi? Oke, Revan. What's the meaning of fried chicken? Once again. What's the meaning of fried chicken? Fried chicken is ayam goreng. Yeah. What's the meaning of fried chicken? Yeah. Fried chicken is Ayam goreng. ya, fried chicken is ayam goreng. Bagaimana Revan? Ya, Revan suka ayam goreng? Suka? Ya, berarti hobinya sama dengan Vela ya. Oke, the next. Ini ada question, masih ada pertanyaan? Oke, Anjeli. What do you live? I live in Leopold. Oke. Any others? Masih ada? Tidak ada lagi. Oke, thank you. Kita Oke, the next kelompok 4. Good morning, friends. Good morning. Thank you for the time given to me. Let me introduce myself. My name is Ryan Isibedu.
Ada pertanyaan kok dari kelompok 3, 2, 1. Tulus. What's the meaning of noodle? Noodle is super meat. What's the meaning of noodle? Noodle is super meat. Noodle is super meat. Ya, all of you love super meat? Yes. Semua suka? Yes. Sama lihat super meat? Yes. Okay, the next other question. Any other question? Bella. Where do you live? Batu Putih. Okay. Any others? Masih ada yang mau bertanya? What is your favorite color? My favorite color is black. Oke, thank you. Masih ada? Oke, enough. Oke, thank you, Rahayu. The last group. Good morning, friends. Good morning. Let me introduce myself. My name is Revanse Koko. I live in Poland. I am 10 years old. I like volleyball. My favorite color is blue. My favorite food is grilled fish, and my favorite subject is English. My religion, respect. Nice to meet you. Do you have any question for Revan? Do you have any question for Revan? Sari. I live in Poland. Yes. Revan live in Poland. Yeah. Where is Poland? Poland itu di mana? Mas di Batu Putih. Oke, Revan. Any other question? Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Oke, thank you, Revan. Oke. Kasih aplaus dulu untuk semua. Thank you for your job. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah bekerja. Ya, salah atau benar itu tidak menjadi persoalan ya. Oke. Sebelum lanjut coba semua berdiri. Ya, kita kita speaking tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Once again, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Okay, sit down please. Okay, thank you. Semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan kita sama-sama menarik kesimpulan ya. Kita sama-sama membuat kesimpulan dari hasil diskusi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang introducing one
memperkenalkan diri, kita harus memperhatikan teks, struktur teks, kosakata, ya, kata ganti. Itu semua kita harus perhatikan sebelum kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Baik, terima kasih. Semua yang tadi anak-anak lakukan yang presentasi dalam kelas, ya, good, ya baik. Dengan melihat kembali ada beberapa yang mungkin ada kekurangan, ya. Tapi ketika kita memperkenalkan diri kepada orang lain, maka kita harus melihat kembali struktur teks, unsur kebahasaan yang kita pakai. Ya, jadi kesimpulannya bahwa ini ketika kita memperkenalkan diri, ya kita harus mendahului dengan ungkapan atau kalimat-kalimat yang ada di bagian pendahuluan itu apa, seperti tadi, hello my friend, good morning, ya. Saya lihat di dalam semua diskusi kelompok itu sudah ada dia punya bagian pendahuluannya. Ada yang bilang good morning, ada yang bilang hello, ya itu ada di bagian pendahuluan. Kemudian ada yang let me introduce myself, I would to introduce myself. Ya, pendahuluannya sudah nampak. Kemudian diisinya, ya, diisinya secara garis besar itu kita pasti memperkenalkan nama, usia, hobi, ya, kesukaan kita. Jadi untuk memperkenalkan diri ini secara lisan kita mau menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan identitas diri kita masing-masing, ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Do you have any question? Sudah jelas? Yes, Ma'am. Jelas? Yes, Ma'am. Oke. Kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya? Menyenangkan. Kan? Yes, Ma'am. Apakah Anda senang dengan pembelajaran hari ini? Yes, Ma'am. Oke. Kalau memang demikian, ya ada lembar refleksi umpan balik yang Ibu bagikan. Nanti anak-anak boleh mengisinya, ya, memberikan umpan balik tentang pembelajaran yang berlangsung hari ini, khususnya di kelas pembelajaran bahasa Inggris, ya. Oke, silakan diisi umpan baliknya. Materi apa yang sudah Anda pelajari hari ini? Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi hari ini? Hal baru apa yang Anda dapat dari Anda pelajari hari ini? Kemudian harapan untuk esok harinya itu kira-kira yang Anda inginkan itu apa?
Jangan lupa tulis nama ya. Yang kamu inginkan esok harinya itu kira-kira dengan pembelajarannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Ada yang belum isi nama? Semua sudah ya? Oke, akan isi umpan balik ini nanti kita jadikan untuk kita menentukan pembelajaran kita ke depan ya. Oke, baik. Waktu kita hampir selesai. Pertemuan kita pada minggu depan, kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu materi telling time ya. Materi
materi kita pada pertemuan yang berikut adalah study time. Ibu ingatkan, pulang sampai di rumah, anak-anak bisa melihat materi itu, kemudian bisa membaca, bisa melihat kembali materi itu, belajar ya di rumah ya, belajar lebih baik supaya ketika pembelajaran pertemuan berikut ya ada interaksi yang lebih baik lagi dari pembelajaran kita hari ini. Oke. I think our lesson for today is enough. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Karena itu, before we ending this class, sebelum kita akhiri kelas ini, someone let us pray for us. Semua LKPD nanti dikumpulkan, satu orang berdoa. Let us pray. Dear God, thank you for helping us today. Please help us never ending. We learn today. Come and bless us in Jesus' name. Amen. Amen. Oke, thank you yang Rahayu. Oke, I think we all you ending this class, and saya berharap pertemuan kita berikut pembelajaran kita lebih efektif daripada hari ini ya. Oke, semua LKPD dikumpulkan. Okay, thank you and give applause to our class for today. Time is over and see you tomorrow. Okay, goodbye students.